الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Desember 2023 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Nangyu, dan dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil Umar As-Segaf dengan pembahasan kitab Sama'il Muhammadiyah At-Turmizi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Rapat rusak. Allahu Akbar. Allah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamualaikum.
أشهد أن اللهم صل على سيدنا بالعالم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة. سلام تبارك ربنا وتعالى انت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإنكم العيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها عين الأهلاك وعلى وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتنفرج بالقرب وتقضى بالغيث وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. لا الله بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر من رب العالمين صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا ولآبائنا وأمهاتنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مني وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد أنهم قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayat oleh Allah untuk melaksanakan solat asar secara berjamaah, dilanjutkan zikir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, pahala Allah berikan, rahmat Allah turunkan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, seperti biasa setiap Selasa ba'da asar kajian kita adalah mendengarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dikenal dengan hadis syama'il yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bab yang ke-47 yang akan kita baca yaitu bab yang menerangkan tentang tawaduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk itu artinya adalah rendah hati. Orangnya tidak sombong. Itu jadi sifat kebalikan dari tawaduk adalah sombong. Tawaduk adalah rendah hati. Dan orang yang memiliki sifat tawaduk itu pasti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menjadikan seorang hamba rendah hati kecuali hamba tersebut hamba yang dicintai oleh Allah. Dan tidaklah Allah jadikan seorang hamba mempunyai sifat sombong kecuali orang tersebut orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Itu sifat sombong. Kebalikan dari tawaduk tadi, rendah hati. Sifat sombonglah yang menjadikan iblis tidak mau patuh dengan perintah Allah sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang paling tinggi. Iblis itu lebih ahli ibadah dari malaikat. Iblis lebih alim dari malaikat. Tapi iblis sombong karena banyak ibadah dan banyak ilmunya, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis enggan untuk sujud. Itu sifat sombong. Akhirnya diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidaklah ada sifat sombong dalam diri kita kecuali hati-hati. Kita harus mengoreksi kembali ibadah dan amal-amal kita. Kita harus mengoreksi kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertafakkur, bertadabbur. Buat apa kita sombong? Siapa kita kok bisa sombong? Itu harus selalu kita pikirkan agar penyakit sombong keluar dari hati kita, insyaallah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya pernah bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal kibriya'u ridai. Sifat sombong itu untukku, kata Allah. Maka kalau kita lihat Asmaul Husna, yaitu salah satu nama Allah di Asmaul Husna, ya mutakabbir. Ya mutakabbir, wahai zat yang maha sombong. Memang Allah pantas untuk sombong, dan sombong memang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah murka ketika ada seorang hamba yang mengambil sifat tersebut. Jadi Asmaul Husna itu ada yang bisa kita tiru, ada yang tidak boleh kita tiru. Asmaul Husna ada yang litakhalluq, ada yang litta'alluq. Itu ulama mengatakan 99 nama Allah, ada yang litakhalluq, ada yang litta'alluq. Ada yang bisa ditiru sama kita daripada nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Contohnya misalkan, dan kita dianjurkan untuk meniru itu. Contohnya nama Allah di Asmaul Husna Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Kita dianjurkan oleh Nabi dan oleh Allah untuk menyayangi sesama. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, orang yang saling menyayangi itu akan disayangi oleh Allah. Sayangi yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langit sana. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Asmaul Husna ada yang bisa kita tiru, takhalluq, bisa kita tiru. Afuun, nama Allah di Asmaul Husna Afu, pemaaf, zat yang maha memaafkan. Kita dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan, untuk saling memaafkan. Tapi ada lagi bagian kedua dari Asmaul Husna, litta'alluq, hanya untuk kita ketahui dan kita pahami sehingga iman kita, keyakinan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Bukan litakhalluq, bukan untuk ditiru, hanya litta'alluq, hanya untuk kita ingat sama Allah dengan menyebut nama tersebut. Hanya untuk kita pahami, tadabburi nama dan atau sifat tersebut. Salah satunya ini, ya mutakabbir. Salah satunya itu, wahai zat yang maha sombong. Itu tak boleh kita tiru. Allah marah kalau kita tiru sifat sombong. Contoh, ya Jabbar, wahai zat yang maha memaksa hambanya. Tak boleh kita memaksa orang lain, tapi Allah berhak untuk menekan dan memaksa hambanya. Ya Qahar, sama juga begitu. Jadi bagian lain atau bagian kedua dari Asmaul Husna hanya litta'alluq, hanya untuk kita baca, untuk kita resapi ketika membacanya, sehingga iman dan keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk ditiru. Salah satunya tadi kebalikan dari kata tawadu, rendah hati, yaitu mutakabbir, zat yang maha sombong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ada orang sombong. Nabi besar Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, yang di dalam hatinya ada sedikit sifat dari sifat sombong. Itu tidak bakal masuk surga. Istilahnya pasti disucikan dulu, dibersihkan dulu di neraka, sudah bersih, suci, baru dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah sombong, itu tidak akan menerima nasihat apapun. Kalau sudah sombong, tidak akan menerima nasihat. Kata ulama, seperti air tidak akan naik ke daratan yang paling tinggi. Banyu itu kalau banjir, daratan yang rendah. Begitu. Kalau daratan makin tinggi, air tidak sampai ke situ. Begitu juga nasihat, begitu juga arahan,
begitu juga pepatah atau macam-macam yang dari Allah dan Nabi, dari ulama, tidak akan masuk ke hati seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Tinggi dia. Ini dalil, ini nasihat, tidak masuk ke dirinya. Itu yang punya sifat sombong. Na'udzubillah min dalik. Tapi ma'asyarul hadirin, perlu kita ketahui bahwasannya sifat sombong dan sifat rendah hati itu adalah amalun qalbiyun. Itu urusan hati. Perkaranya ada di dalam hati, bukan amal badani. Kalau sholat, tadi kita sholat itu amal badan namanya. Badan kita gerak-gerik. Badan kita takbir, kita ruku, itu badan kita yang gerak. Tapi kalau sombong dan tawadhu itu bukan amal badan. Artinya tidak bisa diketahui dari gerak-gerik. Tidak bisa diketahui dari takbir. Tidak bisa diketahui seperti salat dengan bacaannya, dengan gayanya, tidak bisa. Amalun qalbi, amal hati. Bukan amalun zahir, bukan amal yang bisa dilihat dengan mata kepala, tapi amalun batin, amal yang tidak bisa dilihat. Itu sifat sombong dan tawadhu. Kalau kita paham ini, kita akan ngerti bahwasanya ketika ada orang yang berpakaian rapi, dia mengikuti zaman necis misalkan, tapi tidak sampai ke mubazir, rapi, bersih, itu tidak mesti orang itu orang sombong. Dan ketika ada orang yang pakaiannya compang-camping, tidak mengikuti zaman misalkan, belum tentu itu dia tawadhu. Kenapa? Karena tawadhu dan sifat sombong itu bukan dinilai dari zahir, dari pakaian, tapi dinilai langsung di hati yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika mengatakan, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Sahabat bertanya, dikira sahabat sombong itu bisa dinilai dari pakaian. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang suka pakaiannya bagus, rapi, suka berdandan ya Rasulullah, kalau hadir atau ke masjid pasti rapi terus, apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak. Sombong bukan dari pakaian, sombong bukan dari penampilan. Apa ya Rasulullah sombong? Disebutkan definisinya oleh Nabi Muhammad, batrul haq wa ghamtun nas. Itu sombong. Batrul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran, sombong. Tidak mau menerima kebenaran ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, merasa yang menegurnya masih muda, merasa yang menegurnya di bawah dia jabatannya, merasa yang menasehatinya tidak sealim dirinya, tidak terima. Itu sombong, kata Nabi. Batrul haq, menolak kebenaran. Jadi dikasih tanda sama Nabi, tapi bukan dengan penampilan. Tandanya dengan itu, sifatnya. Kalau ditegur, tidak mau terima. Yang negurnya itu di bawah dia. Yang negurnya masih muda. Yang negurnya ilmunya di bawah atau jabatan di bawahnya, tidak mau nerima. Hati-hati. Itu berarti termasuk sifat sombong, kata Nabi. Batrul haq wa ghamtun nas. Dan menganggap remeh, menganggap hina, mengucilkan manusia selain dirinya. Jadi ketika melihat orang yang di bawahnya, dia remehkan itu orang, itu sombong. Ketika dia berpenampilan, memang kalau orang tidak dijaga oleh Allah, hati-hati dengan penampilan yang baik, terkadang terpancing dalam sifat sombong. Dengan kita memiliki kendaraan yang mahal, yang mewah, cepat untuk kena sifat sombong. Tapi tidak mesti orang yang punya kendaraan mewah sifat sombong, tidak mesti. Tapi biasanya cepat masuk, cepat terpancing ke dalam sifat sombong orang yang hidupnya mewah-mewahan. Biasanya. Karena apa? Termasuk sifat sombong orang yang menganggap remeh atau hina orang lain. Kita naik mobil bagus, lihat ada orang yang bawa becak, kita anggap, kita pandang dengan sebelah mata, itu udah sombong.
Jadi bukan karena mobilnya, tapi karena pandangan kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Itu sombong. Itu sifat sombong yang didefinisikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak dari amaliyah Nabi besar Muhammad yang mana di situ beliau menunjukkan bahwasanya beliau tidak sombong. Banyak dari pengakuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ beliau menunjukkan bahwasanya beliau tidak sombong. Salah satunya hadis yang kita baca barusan. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Kata Nabi, jangan kalian itu memuji aku sampai berlebihan. Jangan puji aku sampai berlebihan. Maksud berlebihan yang dikatakan barusan oleh Nabi itu bukan berlebihan kita rame-rame mengadakan maulid muji Nabi, bukan. Maksud berlebihan memuji yang dilarang oleh Nabi bukan ketika kita manggil tim hadrah di masjid mendengarkan qasidah 1 sampai 2 jam 3 jam, bukan itu. Sekali lagi, maksud berlebihan yang dimaksud dan yang dilarang oleh Nabi disebutkan langsung oleh Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi? Jangan puji aku berlebihan kama atratid nasara Isa bin Maryam. Seperti kaum Nasrani berlebihan dalam memuja dan memuji Nabi Isa bin Maryam, dan mereka katakan Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Itu batasannya yang dilarang oleh Nabi. Karena ada beberapa kelompok yang salah memahami hadis ini sehingga mereka mengatakan tidak boleh kita qasidah, tidak boleh kita berlebihan memuji Nabi, tidak boleh kita, tak perlu kita hampir 1, 2, 3 jam mendengarkan insyad, pujian-pujian untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan berlebihan memuji aku. Salah paham. Itu salah paham. Karena maksud Nabi jangan berlebihan memuji aku itu dijelaskan sendiri oleh beliau di dalam hadis yang sama. Kalau ada yang bawa hadis ini menyampaikan kepada kita dengan alasan tidak boleh kita memuji Nabi, katakan kepada mereka, baca terusan hadisnya, jangan setengah-setengah kalau baca hadis. Apa terusan hadisnya? Disebutkan sama Nabi, jangan berlebihan memuji aku seperti kaum Nasrani berlebihan memuja dan memuji Isa bin Maryam sehingga mereka katakan Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai situ tak boleh. Al-Imam Al-Busiri, pengarang qasidah Burdah, beliau paham. Makanya beliau sebutkan di qasidah Burdahnya, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata Imam Busiri, kalau kalian mau muji Nabi, silahkan puji Nabi. Kalian mau ngarang syair, mau ngarang untayan mutiara untuk Nabi, silahkan. Cuman jangan sampai ke batas kalian katakan seperti Nasrani katakan kepada Isa bin Maryam, Nabi Muhammad adalah putranya Allah. Jangan sampai situ. Tapi selain itu, di bawah itu silakan. Nabi manusia yang paling mulia, betul. Karena pujian kita, setinggi apapun kita memuji Nabi, itu masih kurang kalau dibandingkan dengan hakikat kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba silakan puji Nabi apa? Oh, Nabi makhluk yang paling mulia. Allah sudah puji duluan. Oh, Nabi itu istimewa. Allah sudah puji. Jadi pujian kita itu tidak ada apa-apanya kalau untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mau berlebihan? Namanya berlebihan itu kan melampaui batas. Itu namanya berlebihan. Cangkir ini masih kosong. Ketika kita isi air sampai meluber, itu namanya berlebihan. Nah, orang tak paham ini. Kalau bayangkan umpama Nabi adalah cangkir ini, pujian kita, qasidah kita airnya, air kita tidak akan memenuhi gelas ini. Jadi berlebihannya dari mana? Air kita tidak setengah pun tidak sampai.
untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari mana berlebihan? Kan begitu. Yang namanya berlebihan kalau gelas sudah penuh, baru udah meluber, itu baru namanya berlebihan. Tapi kalau belum penuh, belum berlebihan. Penuh aja belum. Jadi dari mana berlebihan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pujian kita tidak bisa sampai ke batas terakhir atau batas tertinggi dari hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dilarang sama Nabi itu, jangan kalian katakan aku putranya Allah seperti kaum Nasrani mengatakan Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala, walakin faqulu Abdullahi wa rasuluh. Innama ana Abdullah faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, aku ini hanya hamba Allah, hamba Allah, dan aku utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Nabi. Hamba Allah. Kita semua yakin Nabi hamba Allah. Dan ketakutan Nabi ini, larangan Nabi ini tidak terjadi untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang meneliti pemahaman kelompok-kelompok sesat dari umat Islam, itu silahkan teliti dan kita berani pastikan tidak ada kelompok sesat dari umat Islam yang berkeyakinan Nabi Muhammad adalah putranya Allah. Itu tidak ada. Kelompok sesat yang membenci sahabat ada. Kelompok sesat yang membenci keluarga Nabi ada. Jadi umat Islam ini kata Nabi kan terbagi 73 kelompok. 72 celaka, yang satu selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 ini silahkan dicek, tidak ada satu pun dari kelompok sesat yang jumlahnya 72 tersebut yang mengatakan Muhammad ibnullah. Muhammad itu putranya Allah. Tidak ada. Jadi yang dilarang sama Nabi itu tidak terjadi. Orang berlebihan memuji Nabi sampai mengatakan Muhammad ibnullah. Semua kelompok sesatnya pun dari umat Islam yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Nah, jadi ketakutan dari beberapa pemahaman dari beberapa kelompok ketika melarang orang untuk mengadakan maulid, melarang orang untuk memuji Nabi, melarang orang untuk mendengarkan qasidah sampai berjam-jam. Ketakutan mereka, takut umat Islam menganggap Nabi Tuhan, itu tidak akan terjadi karena memang kata ulama, fitnah, musibah, ikhtibar, ujian yang Allah turunkan untuk umat Nabi itu beda dengan ujian yang Allah turunkan untuk umat Nabi Isa alaihi assalam. Setiap umat itu ada ujiannya masing-masing. Setiap umat ada ujian masing-masing. Umat Nabi Isa, Allah uji, Allah jadikan Nabi Isa fitnah untuk mereka. Kuat tidak iman kalian kepadaku, kata Allah. Nah, bayangkan Nabi Isa lahir tanpa bapa. Nabi Isa di masa kecilnya sudah bisa berbicara. Ini di Al-Quran semua. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit belang yang pada zaman itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Jadi penyakit yang paling parah itu Nabi Isa bisa menyembuhkan, cuma diusap. Nabi Isa ini yang lebih hebat lagi, Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Jadi sengaja memang Allah setting Nabi Isa itu cobaan dan ujian untuk kaumnya. Kuat tidak iman kalian kepadaku, kata Allah. Aku tidak kalian lihat, Isa kalian lihat. Bisa tidak kalian meyakini Isa hanyalah hamba dan utusanku? Sebagian kuat imannya, sebagian tidak kuat imannya, sehingga menganggap Nabi Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad bukan di situ. Jadi beda bab, beda settingan. Misalnya kalau ini settingannya Android, itu settingannya apa? Satu lagi tuh, bukan Android. Jadi tidak bakal ketemu.
Tidak akan terjadi karena memang bukan itu settingannya. Umat Nabi Muhammad, Allah coba kita, Allah uji kita dengan apa kata Nabi? Kata Nabi, aku minta kepada Allah untuk tidak diturunkan azab secara sekaligus untuk umatku, dikabulkan. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak kena azab mukanya sampai dirubah seperti Bani Israel, dirubah monyet dan babi. Dikasih kata Nabi. Yang ketiga tidak dikasih. Apa kata Nabi? Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling bunuh, tidak saling ribut, tidak saling cekcok. Kata Allah, tidak Muhammad, itu cobaan untuk umatmu. Nah, jadi cobaan untuk kita itu jangan saling ribut antara muslimin. Di zaman sekarang ini udah kelihatan banget itu. Yang ribut, yang cekcok, ya sama-sama muslim. Sama-sama mengucapkan assalamualaikum. Sama-sama pergi ke masjid untuk sholat, mereka saling ribut, saling cekcok. Yang nonton sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil ngerokok, orang-orang kafir, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton, kita diadu domba. Yang jadi dombanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngadu musuhnya Nabi. Itu cobaan kita, itu fitnah kita. Itu ujian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak kalian tidak cekcok, tidak pecah belah dengan memegang teguh ajaran yang dibawa oleh Nabi kalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi settingannya beda sudah memang. Jadi tidak akan terjadi dari umat Nabi orang yang mengatakan Muhammad ibnullah, Muhammad putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan kalian mau memuji Nabi setinggi apapun, karena pujian kita tidak akan sampai kepada hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri di qasidah lainnya beliau mengatakan, laisa yadri qadral habibi siwallah. Kata Imam Busiri, tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, famada taquluhul fusaha'u, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang fasih, maka apa yang dipuji oleh sastrawan Arab untuk Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu hakikat Nabi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau tidak tahu hakikat sesuatu, tidak bisa kita mensifatinya. Ditanya, bagaimana misalkan yang belum pernah ke Eropa, atau belum pernah ke Mekah, belum pernah melihat kota Mekah, tidak pernah nengok dari TV juga misalkan, ditanya bagaimana kota Mekah, tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena dia belum pergi ke sana. Kata Imam Busiri, orang yang tidak tahu hakikat Nabi, bagaimana bisa memuji Nabi? Artinya, padahal beliau banyak muji Nabi, ribuan syair bait untuk Nabi beliau karang. Artinya seakan-akan beliau mengatakan pujian aku ini dan pujian syu'ara yang lain untuk Nabi itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kami tidak mengetahui hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bebas untuk muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi tidak melampaui batas yang sudah disebutkan oleh Nabi. Jangan katakan Nabi Muhammad ibnullah, putranya Allah. Semua yakin Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, utusan Allah, maka semua berhak dan bebas untuk memuji dan memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan ta'alluq kita, ditambahkan ikatan kita, dikuatkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.